Ya, sampai di sini ada yang mau bertanya? Oh, silakan Pak Hamzah, silakan. Sedikit saja Pak, ini saya mau tanyakan soal landasan hukum posisi peraturan menteri dalam pembuatan peraturan daerah. Kan kalau kita lihat di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, peraturan menteri kan tidak dengan dikatakan diatur di daerah tidak di undang-undang dasar sampai peraturan daerah. Apakah betul kita mengikuti atau merujuk misalnya peraturan menteri dalam membuat peraturan daerah jika Ya, baik. Saya kira pertanyaan Pak Hamzah sangat bagus sekali. Kalau saya dalam praktik selama ini, ketika ada peraturan menteri yang peraturan menteri itu berkesesuaian dengan peraturan daerah yang hendak saya bikin, itu terkadang saya jadikan sebagai landasan normatif. Itu. Tapi ingat, terkadang juga ada peraturan menteri tidak berkesesuaian dengan undang-undang misalnya, sehingga repot mengerjakan ini. Saya cenderung tidak menggunakan peraturan menteri, tapi saya menggunakan peraturan atau undang-undang di atasnya yang saya acu. Nah, pertanyaannya, apakah itu wajib untuk kita jadikan sebagai landasan dalam pembentukan perundang-undangan? Bagi saya tidak, karena dia bukan hierarki. Akan tetapi sebenarnya peraturan menteri itu dia adalah petunjuk teknis. Dia adalah pedoman teknis. Makanya kalau kita membuat perda secara pragmatis, kalau kita mau istilahnya malas membaca, terkadang semua materi-materi yang mau diatur dalam perda itu cenderung ada dalam peraturan menteri. Saya ulangi, kalau kita malas biasanya membuat narasi panjang terkait dengan pasal-pasal peraturan daerah, terkadang bahan-bahan pedoman-pedoman penyusunan pasal-pasal di peraturan daerah cenderung kurang lebih sama yang diambil dari peraturan menteri. Tapi kenapa kemudian? Apa fungsinya peraturan menteri itu? Untuk memberikan petunjuk teknis di dalam pembentukan peraturan perundang-undangan supaya terjadi suatu sinergisitas. Tujuannya adalah supaya terjadi sinergisitas, terjadi harmonisasi antara peraturan undang-undang dengan peraturan daerah yang hendak dibentuk. Maka pedoman juknis itu adalah di dalam peraturan menteri itu yang secara spesifik juga secara secara teknis terkait dengan kelembagaan di tingkat kabupaten kota atau provinsi itu diatur dalam peraturan menteri, sehingga kemudian tinggal mengambil bagian-bagian tertentu yang sama dengan peraturan terkait dengan peraturan menteri tadi. Contohnya tadi saya lihat peraturan sampah kan, kalau kita mau konsisten untuk membuat peraturan daerah tentang sampah, cukupkan saya menggunakan cukupkan saya membuat yang namanya mengambil acuan undang-undang tentang undang-undang tentang pengolahan sampah. Kan idealnya seperti itu. Tidak perlu mengambil peraturan menteri. Tapi ingat, di peraturan menteri itu dia merincikan tentang pengolahan sampah rumah tangga dan sampah sejenisnya. Berarti kalau begitu dia dapat saya ambil untuk tidak mendukung kesempurnaan peraturan daerah yang saya punya. Tetapi jangan hanya peraturan menteri itu saja yang dijadikan sebagai landasan yang diatur dalam peraturan daerah. Tidak, itu salah satu acuan tentang menyusun peraturan daerah. Di peraturan menteri ada banyak, boleh saja ada di situ peraturan menteri tentang peraturan menteri tentang sampah rumah tangga dan sejenisnya. Oke, itu dapat diterima. Boleh juga ada peraturan menteri lagi nomor sekian yang diatur tentang limbah domestik. Itu bisa kita lihat, kita bisa acu. Boleh enggak dia atur atau tidak? Kalau tidak bisa diatur di sini dalam peraturan daerah, jangan diambil. Ada juga peraturan menteri tentang B3, limbah B3. Karena itu memang betul ada limbah, sampah, tapi tidak perlu saya atur dalam perda ini. Karena kenapa? Undang-undang sendiri membatasinya. Artinya undang-undang melarang untuk menggabungkan antara B3, sampah dengan air limbah domestik. Maka kemudian itu tidak perlu diambil, dimasukkan dalam peraturan daerah.
Jadi itu petunjuk-petunjuk teknis untuk memudahkan. Bahkan saya secara pragmatis dengan adanya peraturan menteri, kalau itu berkesesuaian tetap saya masukkan, tetap dimasukkan di dalam mengingat. Mengingat itu kalau saya masukkan ada mengingat undang-undang dasar, mengingat undang-undang, perpu kalau ada mengingat PP, peraturan presiden apa, malah saya ambil, peraturan menteri malah saya ambil. Kenapa saya katakan saya ingin jujur? Artinya saya ingin jujur dalam penyusunan untuk mengatakan bahwasanya peraturan daerah yang saya bikin ini adalah berkesesuaian dengan peraturan menteri gitu loh. Saya kira seperti itu paham saya. Terima kasih. Ya, silakan Pak Yusuf, silakan Pak Yusuf. Ya, jadi kalau bicara perda berdasarkan pengalaman saya sebagai tenaga ahli nih Pak, Ya, perda itu selalu yang pertama perda itu kan tidak berlaku kalau tidak ada perwali atau perpu peraturan bupati atau peraturan wali kota. Misalnya begini, aturan pelaksanaan perda itu kan kalau di contoh di Makassar itu perdanya harus ada aturan pelaksanaan disebut perwali. Jadi biasa banyak perda itu yang tidak ada perdanya tapi tidak bisa dilaksanakan karena tidak ada perwalinya. ya, Pertanyaan saya begini Pak, perda itu yang saya lihat kalaupun ada perwalinya, katakan ada perwalinya, ada aturan pelaksanaannya yang terjadi, perda ini tentu tidak jelas pelaksanaannya. Kenapa? Karena pelaksana sanksi dari perda ini kan biasanya satpol. Katakanlah cuma di Makassar terkait dengan larangan buka kafe sampai misalnya jam 10 malam, ya, atau pernah juga sampai jam 7 malam. jam 7 ya. Kalau ada pelanggaran, ya kalau ada pelanggaran dia kan tidak ada sanksi dari kepolisian Pak. Ya, Sanksinya itu biasanya diberikan oleh Satpol PP. betul. Kenapa seperti itu Pak ya? Ini pertanyaan saya di sini yang bingung saya. Kan ini aturan kan polisi bisa menjadi penegak perda. Ya, bagus sekali saya kira Pak Yusuf bahwa terkait dengan pandangan-pandangan tadi. Dua aspek memang bahwa yang pertama terkait dengan secara teoritik ketika perda itu sudah ditetapkan, maka sesungguhnya perda itu sudah diberlakukan dengan asas tahu tidak tahu, suka tidak suka, senang tidak senang, ada aturan di bawahnya atau tidak ada aturan di bawahnya, itu sudah berlaku. Akan tetapi secara realitas, dan itu juga menjadi sebenarnya kegelisahan saya di dalam memberikan pemaparan-pemaparan di beberapa daerah, bahwasanya ketika kita membuat peraturan daerah tidak disertai secepat mungkin peraturan lanjutan, kalau perwali kalau di tingkat wali kota, peraturan bupati kalau tingkat kabupaten, maka selalu saya istilahkan itu akan menjadi perda banci. Kenapa saya katakan perda banci? Ada tapi tidak apa ya namanya ya, perda banci itu ada tapi tidak bisa menusuk begitu, tidak kuat dia punya tusukan. Mengapa? Karena secara teknis itu kemudian tidak dapat dilakukan, instrumennya tidak dapat dilakukan. Mengapa? Karena tidak ada petunjuk-petunjuk teknis, siapa di dinas yang kerja, siapa yang anggarkan. Kan begini, ketika ada perda maka pasti harusnya ketika dilaksanakan itu terikut dengan anggaran. Oke, kalau dikatakan dalam perda itu bahwa dikerjakan oleh OPD terkait, pertanyaannya kalau sampah, OPD siapa yang dimaksud? Tidak bisa bias, harus disebutkan dalam perwali OPD yang dimaksud adalah misalnya dinas kebersihan, harus dikatakan misalnya di SPU, itu harus rinci begitu. Kalau OPD terkait ya, saya kira terkait dengan sampah banyak yang terkait, baik langsung maupun tidak. Makanya betul bahwa itu dapat tercipta yang namanya perda-perda yang saya sebutkan dan perda-perda banci, tidak bisa terlaksana. Tapi secara teoritik, maka setelah peraturan itu disahkan dan ditetapkan dan sudah ada berita lembarannya, maka itu sudah berlaku. Tapi istilahnya apa ya? Sudah berlaku tapi itu tadi
keberlakuannya itu tidak bisa berlaku secara sosiologis, secara keberlakuan normatifnya tidak bisa karena tidak ada peraturan-peraturan tambahannya. Makanya di dalam suatu daerah itu pernah memang saya juga diminta untuk kemudian minta pandangan. Saya mengatakan kalau memang Bapak mau secara pragmatis, walaupun secara teori agak beda ya. Kalau Bapak bikin peraturan daerah di tingkat DPR, serta kami juga langsung peraturan peraturan wali kotanya, perwalinya. Maksudnya bukan bersamaan ya, apalagi mendahului peraturan daerah, enggak. Maksud saya adalah ikutkan di belakang. Jadi biasanya itu kan perda itu, dalam satu perda, ingat bahwa dalam satu perda itu terkadang ada sampai 20 peraturan, baik diatur di dalam maupun diatur dengan. Nah, itu sampai 20 peraturan wali kota itu. Banyak sekali dalamnya. Nah, sehingga kemudian itu harus disiapkan semua untuk bisa jalan. Nah, ketika jalan, ketika jalan ada perwalinya, kemudian ada perdanya sudah oke, ada perwalinya oke. Ketika jalan itu tidak cukup, tapi karena di kutub sana harus ada hukum itu harus bersifat memaksa, sifat hukum itu memaksa. Tapi kalau tidak ada sanksinya, tidak ada kemudian petunjuk-petunjuk penegak hukumnya. Nah, inilah kemudian yang menjadi problem, karena penegak perda itu memang begitu ketentuannya bahwa penegak perda itu adalah Satpol PP, sedangkan polisi itu ada penegak hukum. Gitu. Yang dianggap peraturan daerah ini adalah Satpol PP. Nah, persoalan yang muncul di kemudian hari adalah bahwa Satpol PP itu muncul sebagai sebuah institusi yang kata tanda kutip dia adalah tinggal di ketiak bupati gitu. Apa maksudnya tinggal di ketiak bupati? Adalah dia bergerak berdasarkan perintah bupati. Nah, sesungguhnya penyidik PPNS itu sudah ada. Di dalam perda itu kan yang melaksanakan dalam proses-proses penyidikan itu kan ada PPNS. PPNS itu bagian daripada penegak hukum, penyidiknya. Tetapi kan ini tidak terlaksana dengan baik oleh karena itu tadi saya katakan bahwa memang tidak ada suatu kehendak keinginan bupati atau kepala daerah dalam rangka melakukan suatu upaya reformasi birokrasi yang berjalan sesuai dengan tupoksinya. Kita masih berada pada suatu transisi reformasi yang belum tuntas. Kenapa saya katakan demikian? Oleh karena di dalam Satpol PP itu sudah jelas ada penindakan, ada strukturnya kan, penindakan, penertiban kan sudah ada itu. Nah, yang berjalan hari ini terkait dengan efektivitas, kalau dikatakan bahwa memang di daerah kita di timur ini belum ada yang efektif, tapi kalau kita mau lihat di Jakarta kan sudah efektif juga berjalan terkait dengan itu, pedagang perda di Jakarta dan Surabaya itu mulai agak memang efektif untuk berjalan perdanya itu dengan melibatkan Satpol PP dalam ini. Kalau di Sulawesi dan di hampir pengalaman saya di Sulawesi Selatan ada, tapi itu karena keinginan bupati dan wali kota. Kalau misalnya mengatakan tangkap semua itu yang berjual-jualan misalnya di PKL pedagang kaki lima itu, langsung ditangkap Pak. Tapi kalau bilang bupati jangan dulu ke sana, lebih kau dampingi saya untuk pertemuan rapat di sana. Nah, jadi lagi padahal nyata adanya pelanggaran-pelanggaran peraturan daerah yang ada. Olehnya itu kenapa tidak ada suatu sikap birokrasi, dibutuhkan suatu pendekatan otonomi untuk mengatur daerah sendiri. Kalau kita konsisten untuk mengatur terkait dengan kewenangan Satpol PP, saya kira bisa jalan. Tapi kalau tidak ya semuanya kembali, karena itu kan tanda kutip adalah raja-raja kecil yang ada ini kan tergantung dia maunya bagaimana daerah itu. Saya kira seperti itu Pak Yusuf, keluhannya Pak Yusuf saya anggap juga merupakan bagian yang saya rasakan dan lihat hari ini. Terima kasih.